Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakih Duta Permana dengan NIM D1D0211022 dari kelas R002 Program Studi Kehutanan angkatan 2021 dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai salah satu untuk memenuhi proyek PJBL Konservasi Sumber Daya Hutan dengan mereview jurnal yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar. Isi dari pembahasan jurnal ini adalah tentang degradasi ekosistem di Suaka Marga Satwa Komara di Kabupaten Takalar, Indonesia. Jurnal ini membahas tentang area yang terdegradasi, jenis kerusakan yang terjadi, dan pola pemulihan yang direkomendasikan untuk mengembalikan ekosistem yang terdegradasi. Jurnal ini juga membahas tentang analisis vegetasi dan inventarisasi area yang terdegradasi. Selain itu, jurnal ini memberikan rekomendasi untuk restorasi ekosistem melalui berbagai metode seperti suksesi alami, suksesi terbantu, penanaman pengkayaan, penanaman total, dan penanaman total dengan rekonstruksi. Jurnal ini juga membahas tentang spesies tanaman yang direkomendasikan untuk ditanam di area yang terdegradasi. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 tanggal 19 Mei tahun 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar. Lalu sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah pengelolaan habitat rusa atau habitat rusa dengan nama latin Cervus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh UU nomor 5 tahun 1990. Diantaranya ada kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, biti, ara, kemiri, ketapang. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk penggundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Berikut ini adalah tabel kriteria kawasan terdegradasi. Terdapat 3 tipologi kerusakan. Yang pertama, rusak ringan. Kriteria kawasannya adalah jumlah tegakan berdiameter 20 cm dan kurang dari 400 batang per hektar, dan jumlah anakannya 1000 batang per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Lalu tipologi kerusakan rusak sedang dengan jumlah tegakan berdiameter 10 cm kurang dari 200 batang per hektar dan jumlah anakan jenis klimaks 1000 batang per hektar. Lalu ada tipologi kerusakan rusak berat, yaitu dengan kriteria kawasan tutupan lahan rendah dan potensi anakan rendah. Lalu yang selanjutnya, untuk mengkaji suatu lokasi terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari kegiatan hasil inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Yang pertama yaitu pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon.
Data koordinat poligon kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Margasatwa Komara. Lalu yang kedua, inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan peta tanaman adalah ketersediaan anakan dan permukaan alam. Anakan atau permukaan alam yang diperhitungkan adalah tumbuhan yang memiliki ukuran tinggi minimal 50 cm sampai dengan 150 cm. Lalu yang selanjutnya, analisis lanjutan. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Margasatwa Komara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Margasatwa Komara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Namun dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk pembentukan ekosistem, sarang dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di dalam areal restorasi, dengan komposisi jenis pionir 60%, semi klimaks 20%, dan klimaks 20%, dan sifatnya sebagai pakan dan sarang satwa serta cepat menyebarkan biji. Lalu analisis selanjutnya, tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya ada bambu, terasa, rao, marapao, dan kirasa. Untuk jenis paciri merupakan jenis tanaman invasif. Jenis tanaman invasif merupakan jenis tanaman asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem asli. Invasif merupakan pergerakan secara besar-besaran suatu makhluk hidup yang melanggar batas dari suatu daerah ke daerah lain. Invasi adalah datangnya bakal kehidupan berbagai spesies organisme dari suatu daerah ke daerah yang baru dan menetap di daerah yang baru tersebut. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Baiklah, kesimpulan yang pertama yang dapat disimpulkan dari jurnal ini adalah luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau citra pada tahun 2016 dalam kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Lalu kesimpulan yang kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Margasatwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Lalu pada kesimpulan yang ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 tahun 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Lalu kesimpulan yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambusa sp, terasa atau Phylicium sp, rao, Dragontomelon dau, marapao mangifera sp, dan kirasa atau Garcinia mangostana. Dari jurnal ini dapat saya tarik suatu kesimpulan di mana jurnal ini memberikan data yang jelas tentang area yang terdegradasi, jenis kerusakan yang terjadi, dan pola yang direkomendasikan untuk mengembalikan ekosistem yang terdegradasi. Selain itu, jurnal ini juga memberikan rekomendasi untuk spesies tanaman yang direkomendasikan untuk ditanam di area yang terdegradasi.
Namun jurnal ini tidak memberikan informasi yang cukup tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, jurnal ini juga tidak memberikan informasi yang cukup tentang dampak dari restorasi ekosistem yang direkomendasikan. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan informasi yang berguna bagi para ahli ekologi, konservasi, dan kebijakan lingkungan yang tertarik dengan restorasi ekosistem. Namun, jurnal ini perlu diperbaiki dengan memberikan informasi yang lebih rinci tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian dan dampak dari restorasi ekosistem yang direkomendasikan. Baiklah, demikian tadi adalah review jurnal dari saya, Fakih Duta Permana, sebagai salah satu untuk memenuhi tugas PJBL Konservasi Sumber Daya Hutan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.